Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berharap kita tetap setia. Tapi lebih daripada itu, firman Tuhan yang kita renungkan selama ini membuat kita semakin kuat. Ada sukacita, hati yang terus ingin berjumpa dengan Allah di dalam doa, dan hati yang melimpah ucapan syukur. Hari ini kita akan menerima berkat yang lebih lagi daripada Allah lewat kebenaran firman-Nya. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, biarlah Engkau memberkati pemberitaan firman ini. Kami yang mendengarkannya dan begitu juga hamba-Mu. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu yang mengubahkan setiap kami untuk menjadi pribadi seperti yang Engkau inginkan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar dari Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh, bagaimana dia menanggapi janji Allah. Apa yang menjadi kunci dari keberhasilan Abraham menerima janji Allah itu di dalam kehidupannya. Kita tahu Abraham menanti 25 tahun, kemudian setelah dia mendapatkannya, Tuhan menguji Abraham untuk mempersembahkan Ishak kepadanya. Tetapi Allah melihat hati Abraham, kemudian janji itu diteguhkan kembali. Apakah terjadi, saudaraku? Ishak melahirkan Esau dan Yakub. Yakub melahirkan 12 suku Israel, dan juga ada seorang perempuan Dina namanya. Dan setelah itu semakin banyaklah bangsa Israel. Jumlahnya begitu banyak. Bahkan ketika di Mesir, di dalam perbudakan, orang Mesir menjadi takut karena begitu banyaknya jumlah orang Israel, keturunan Abraham. Bahkan kita sesungguhnya di dalam iman adalah keturunan Abraham. Oleh karena Kristus Yesus Tuhan, Allah kita yang hidup. Amin. Nah, saya memberikan judul dari renungan ini, yaitu kunci meraih janji Allah. Kalau dikatakan kunci meraih janji Allah, itu artinya sesuatu yang bisa membuka, sesuatu yang bisa membawa kita kepada hal yang kita inginkan atau hal yang dijanjikan kepada setiap kita. Kunci meraih janji Allah. Kita belajar daripada sosok atau tokoh yang luar biasa, Abraham, sampai dia disebutkan bapa orang beriman. Mari kita belajar. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada kita apa yang menjadi kunci keberhasilan Abraham sampai menerima janji Allah itu. Hal yang pertama, saya mau kita belajar. Abraham menanti dengan sabar. Perhatikan, kunci keberhasilan Abraham adalah menanti dengan sabar. Apa artinya menanti dengan sabar? Dia tetap menunggu. Dia tetap menantikan janji Allah itu sampai digenapi, sampai dia menerimanya. Memang kita melihat ada kegagalan di dalamnya, di mana suatu saat dia tergoda oleh karena juga keinginan dari Sarah untuk memperoleh anak melalui Hagar.
Akhirnya lahirlah Ismail. Tetapi Allah berkata bukan lewat Ismail, tetapi lewat Ishaklah anak perjanjian keturunan Abraham menjadi sangat banyak. Seperti apa? Pasir di laut, seperti bintang di langit. Amin. Nah, perhatikan, di dalam menanti dengan sabar ada dua hal yang saya catat untuk saya bagikan bagi setiap kita. Yang pertama, tentang waktu, yaitu waktunya Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan berjanji, itu berarti dialah yang memiliki waktu, dialah yang berinisiatif, dialah yang akan menggenapi, berarti itu adalah waktunya Tuhan, kapan dia menyatakannya sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Abraham menyadari hal ini sehingga dia tetap menanti dengan sabar. Dia tahu Allah yang berjanji berarti itu waktunya Allah akan menggenapinya. Saudaraku, ini sangat penting bagi kita. Kesadaran bahwa janji itu Allah lah yang memiliki waktu dan Allah yang akan menggenapi seperti yang Dia inginkan. Amin. Yang kedua, menanti dengan sabar, di dalamnya ada proses. Menanti dengan sabar, proses pemurnian karakter, proses pemurnian iman Abraham. Perhatikan, tadi sudah saya katakan dia sempat gagal, tetapi Allah memurnikan dia. Allah membentuk karakternya menjadi orang yang begitu sabar sampai 25 tahun menunggu. Abraham dengan sabar, dengan setia, dengan tabah menunggu janji Allah, menanti janji Allah. Karakternya dimurnikan, dibentuk menjadi sesuatu yang teruji. Amin. Pemurnian karakter, kemudian di dalamnya pemurnian iman. Lewat proses waktu tadi, Abraham semakin dimurnikan imannya. Saudaraku, umur sudah tua, istri mati haid, bagaimana mungkin secara manusia itu bisa terjadi? Mungkin bagi kita juga ini adalah hal yang mustahil. Kalau kita di usia yang sudah tua, belum juga memperoleh anak. Tapi Allah kita adalah Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita melihat apakah Abraham memang semakin diproses, dibentuk, dimurnikan imannya. Saya ingin membawa kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang keempat, ayat 20 dan 21. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Perhatikan, dikatakan di sana Abraham tidak bimbang, tetapi dia diperkuat di dalam imannya dan dia memuliakan Allah. Artinya selama penantian hidupnya menjadi hidup yang benar, dia percaya kepada Allah. Sampai Allah bersumpah demi dirinya sendiri, itu menjadi sebuah kesadaran kalau di dalamnya Allah tidak main-main. Allah mempertaruhkan namanya, Allah mempertaruhkan dirinya, kemuliaannya. Kalau Allah tidak sampai menggenapinya, maka dia bukan Allah yang sejati. Tetapi Allah membuktikan, dan di sini dikatakan Abraham menanti dengan sabar, dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Perhatikan, Allah menggenapi janjinya, Allah menggenapi firman-Nya. Abraham karena dia merespon menanti dengan sabar di dalam waktu dan proses pemurnian karakter dan imannya, sampai dia berkata tidak bimbang dan yakin Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang difirmankannya, apa yang dijanjikannya. Saudara-saudaraku, inilah yang harus kita miliki. Ketika janji-janji Allah dinyatakan di dalam Alkitab ini, mari kita menanti dengan sabar, membiarkan Allah di dalam waktu dan prosesnya mewujudkan itu menjadi milik kita. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bekerjalah
lewat firman ini supaya kami semakin yakin, semakin percaya akan firman-Mu dan kami menanti dengan sabar. Sehingga apa yang Kau janjikan itu kami peroleh dan terwujud di dalam diri setiap kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Apapun permasalahan hidup kami, campur tangan di dalamnya, berikan jalan keluar dan teguhkan iman kami. Biarlah kami menjadi seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kehadirat-Mu. Haleluya, amin. Demikian kebenaran firman Tuhan renungan kita pada hari ini. Saya berharap di waktu-waktu yang akan datang kita tetap setia dan kita semakin kuat, semakin teguh, diberkati dan menjadi berkat. Demikian, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.